terinspirasi karena kita yang punya anak masing-masing dan ngerasa kayaknya takut anak kita tuh kan sekarang akses ke sosial media kan ke komputer tuh gampang. Kita memberikan pengalihan kepada anak-anak untuk menunjukkan tayangan yang semua juga membantu orang lain. Itu kan kalau nggak salah persiapannya udah lama ya, Wisnu ya? Udah. Maksudnya ini membuahkan hasil sesuai ekspektasi nggak sih buat kalian berdua? Lihatnya dari apa dulu, tapi kalau misal secara sebenarnya kalau misalnya secara secara harapan kita yang nonton ya alhamdulillah ya, kita kemarin episode pertama sama yang keduanya udah 1 juta lebih yang nonton, alhamdulillah. Terus kedua, memang harapan kita sebenarnya gini, ketika kita bikin tayangan ini harapannya adalah ini menjadi tayangan yang bisa disaksikan oleh anak-anak Indonesia gitu. Tapi bukan hanya Indonesia, di luar juga bisa menyaksikan ini. Intinya memang tayangannya positif dan bermanfaat. Dan tadi seperti Mas Ari bilang, ada kekhawatiran memang jika anak-anak kami sudah mulai paham, bisa mengakses sendiri, tapi memang harus ada bimbingan dari orang tua juga untuk itu ya. Kita temenin anak-anak kita nonton, tapi nontonnya yang kita juga ngerasa aman sebagai orang tua gitu loh. Nah, kalau dibilang ekspektasi kan banyak dari sudut pandang apa dulu nih gitu ya. Tapi kalau misal kami harapkan adalah bagaimana orang tua, ekspektasi kami adalah bagaimana orang tua menjadi tidak khawatir ketika sudah ada solusi untuk memberikan tayangan kepada anak-anaknya. Selain itu ada permintaan yang berkembang lagi nggak sih? Selain sekarang diminta sama stasiun, artinya mungkin ada pengembangan lain, dibikin Awalnya memang kita mau berikan layanan buat anak-anak awalnya ya. Kita juga nggak nyangka akan sejauh ini, tapi walaupun itu sudah kita konsepkan, memang banyak juga pihak yang sudah mungkin mengajak mereka sama. Kebetulan juga beberapa klien sudah mungkin ikutan di bermain kita dan sebenarnya bukan cuma ini ya yang akan merayakan sebenarnya. Jadi sebenarnya kita yang mana aja kita open karena memang awalnya kita memiliki tayangan ini untuk memberikan tayangan konten Indonesia, bukan melulu profit oriented. Jadi siapapun yang mensiarkan ini sebenarnya kita open, siapa saja boleh. Makanya kemarin ada beberapa TV-TV dakwah yang menyiarkan juga, mau saja gitu, kita berikan kesempatan untuk menikmati gitu, kita bermanfaat. Nah, kedepannya mulai terpikirkan untuk produksi merchandise-nya atau juga mungkin mainan-mainan pendidikan juga untuk anak-anak. Ya kita sudah susun bagaimana ketika dari profil mainan tersebut harus ada sisi pendidikan juga. Kita belajar bahasa, matematik segala macam. Kita rasa ini anak-anak sudah mulai melihat kita gitu. Jadi udah saatnya kita kasih masukan-masukan yang bermanfaat buat mereka, membantu orang tuanya juga. Jadi orang tua nggak perlu capek-capek nerangin sesuatu, terus dibantu oleh tayangan itu. Karena nanya, dosi dari mana sih gitu, atau juga mungkin bisa berat tuh ceritanya gimana sih gitu. Jadi udah dibantu, jadi orang tua tinggal Jelaskan sedikit aja lah gitu. artinya kalian banyak belajar dari ini ya? Salah satunya juga. Iya. Siapa aja sih yang terlibat? Apa? Siapa aja yang terlibat? Yang terlibat di produksi ini awalnya kita dari ngobrol-ngobrol berdua sama teman kita Yuda, tiga awalnya memang kita bertiga membuat satu bendera kayak garis 10 yang memang kita mau membuat konten-konten pendidikan buat anak. Rencananya insya Allah tahun ini ada 3, tapi kadarullah ada corona jadi mungkin agak mundur produksi yang lainnya. Kemudian berjalan dengan waktu untuk yang mengisi suara karakter, beberapa teman-teman dari kajian musyawarah juga kita libatkan di sini. Dan juga pengisi suaranya itu audisi. Kita lepas audisi waktu itu ada sampai 1000-an ya, 1000-an nama orang tuanya. Untuk Lebaran dan Ramadan tahun ini kalian disibukkan dengan banyak hal baru. Apa aja nih selain Kiko? Ya sebenarnya kita memang fokus dulu di Riko, tapi memang ada beberapa yang lain, misalnya kayak Mas Ari kemarin kan hijrah fresh from home ya. Nah itu alhamdulillah juga bahasanya trafficnya juga tinggi juga di situ. Alhamdulillah
Tadi kan memang mau ini ya, mau off air ya. Oke, tanggal 7 nanti. Tanggal 7. Kebetulan dengan kondisi seperti ini akhirnya coba untuk online dan ternyata Masya Allah banyak banget. Malah jadi ada sesuatu yang baru ya Mas Ari ya. Baru ya. Gimana tuh yang itu? Jadi memang di era pandemi ini kayaknya kita tuh diminta untuk beradaptasi dengan keadaan ya, di mana jujur aja kantor kita sendiri aja dari rumah ya. Dari rumah gitu. Di site pekerjaan bisnis kita, bisnis itu juga ada pengaruh karena ada juga sisi offline dari pekerjaan kita kan. Tapi semuanya kita sudah ke online gitu. Nah, seperti halnya kita bikin Hijrah Bus kemarin, akhirnya dibikin online, dirilai semua komunitas di Indonesia dan semuanya alhamdulillah bagus. Jadi ibaratnya banyak pintu-pintu tertutup, banyak juga yang kebuka. Gitu. Jadi ini momennya kita menikmati era waktu-waktu yang unik ya, di luar dari kebiasaan. Tapi kalau kita nikmati, ya insya Allah akan kita ngerasain nikmatnya deh. Termasuk Info sendiri ya, baru sebulan tayang udah ada corona kan gitu. Jadi dicoba dengan hal itu, tapi alhamdulillah malah viewersnya juga tambah banyak. Jadi kita senang juga sih. Bukan senang karena ada wabahnya, maksudnya kita bisa berselancar di keadaan itu. Ada hikmah yang bisa dipetik lah. Mas, gua harus ada bikin lagi nih. Gua nih ngapain? Ada tinggal. Dikit lagi, dikit Gue lagi. editing dulu, Pak. Ari, Ini pertanyaan tentang siaran nanti gue yang jawab. Ari mempersiapkan jadi imam nanti di saat sholat id itu sudah dipelajari, perdalam gitu atau disiapkan? Jadi imam sudah dimulai sejak awal Ramadan sebenarnya. Jadi sebelum Ramadan kita udah baca ini kayaknya. Ini nih anak-anak udah mulai kritis nih, nggak mungkin cuma begitu aja kan. Gitu. Jadi kita juga termasuk yang menjalani di rumah juga, insya Allah. Jadi imam sudah mulai belajar. Jadi mau nggak mau dengan keadaan seperti ini, uniknya semua pria itu akhirnya memanfaatkan fungsinya sebagai imam secara benar. Dulu mungkin cuma ngapalin perempat surat, sekarang semuanya udah mulai diapalin. Cuma ngaduin imam dari yang di masjid aja. Padahal tugas utamanya kitanya kalau rumah tangga jadi imam. Ya mungkin Tuhan ngasih kesempatan kita untuk ya benar-benar dong ini sebenarnya gitu. Jadi kita jadi pada banyak yang belajar, jadi banyak yang tahu, iman gitu. Meeting sekarang. Hatam Quran, Ari sudah hatam Quran selama Ramadan. Jadi memang sengaja di rumah anak-anak ini di Ramadan ini kita kasih kesempatan untuk mengeksplor ibadahnya, tapi dengan cara kita kasih sesuatu yang bernuansa fun gitu ya. Kita kasih challenge, kita kasih game gitu kan. Sampai termasuk kalau khataman Quran akan ada reward sendiri gitu ya. Nah, awalnya untuk penyemangat kan tadinya gitu. Pas kita jalankan ternyata justru anak saya lebih dulu khatam daripada saya. Ibunya terus dia gitu, karena kan dia mereka lebih intens gitu. Jadi bapaknya dikasih ini. Bapaknya belakangan ini bapaknya keluar dulu kan. Jadi dia ngeliatin kita tandanya di mana dia lewatin. Tandanya di mana dia lewatin gitu. Sengaja ada challenge mereka lebih semangat kalau ngalahin bapaknya gitu. Ya ada sisi menariknya juga sih. Kita selama 10 hari belakangan orang kan tinggal di masjid, jadi kita keluar belakang nggak tinggal di rumah, kita sekeluarga tinggal di musola. Jadi keluar kalau mandi, makan, kemudian ke toilet gitu aja. Misalnya kita jadi musola kita udah berantakan banget, ada kasur, ada Musola pribadi atau gimana? musola di rumah. Oh. Ari boleh minta briefing itu apa? Lebaran. Lebaran. Iya, gitu lebaran. Sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Rundung, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat semua, dijaga kesehatannya, keluarganya, kemudian meraih kemenangan dan kemerdekaan di Ramadan ini dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga sekeluarga yang ada di kampung walaupun nggak dikunjungi tetap dalam keadaan baik-baik saja dan juga dalam keadaan kesehatan yang luar biasa. Di rumah aja dulu. Mungkin sekarang kita menunda untuk mudik, tapi jangan lepas silaturahmi. Orang tua tetap dihubungi, ditelepon, dikasih kabar gitu. Kasih sayang itu nggak bisa harus datang, tapi tetap hatinya di sana ya. Selamat Lebaran semua, minal aidin wal faizin. Salam dari kita dan keluarga.